Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Perkenalkan, saya Dwi Aranta Putri sebagai moderator dengan rekan saya Anissa Nuriani dan Syahrina. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Anissa Nuriani. Kepada Anissa, dipersilahkan. Konsep pemberantasan korupsi sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Adapun upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni dengan jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif, penumpasan, penindasan, pemberantasan. Sesudah kejahatan terjadi, upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Yang kedua ada jalur non-penal, lebih menitik beratkan pada sifat preventif, pencegahan. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung. Kemudian, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya pembentukan lembaga anti korupsi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lalu, memperbaiki kinerja tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Adapun kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Kemudian, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap-menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus izin usaha atau izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh Dwi Arneta Putri. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah A. Dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. B. Dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Contohnya seperti untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer.
C. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. D. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses atau process oriented dan hasil kerja akhir atau result oriented perlu dikembangkan. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. A. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information. B. Melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi serta dimensi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. C. Memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. D. Perlindungan saksi dan korban tindakan korupsi. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik, melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. E. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dalam demokrasi. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku penjahat publik. F. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM atau NGOs, baik tingkat lokal atau internasional, juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil atau civil society. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dalam lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan, dan intimidasi terhadap aktivis LSM ini sangat sering terjadi. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Seperti untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen kode etik atau Code of Conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun Code of Conduct bagi aparat lembaga peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 5. Monitoring dan evaluasi. Dalam rangka menyukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya, maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. 6. Kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparansi Internasional atau TI misalnya membuat program National Integrity System. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.